Semua tampak normal ketika Widya terlihat masuk ke dalam unit mereka. Sebelum kemudian ia melihat kejadian yang membuat jantungnya berdenyut kasar ketika gadisnya itu berada di area dapur. Damn! Wempat lelaki itu dengan tangan yang terkepal erat serta rahang yang mengeras. Mahesa merasakan dadanya yang sesak luar biasa. Tidak hanya satu kali ternyata diam-diam Widya melukai dirinya sendiri. Makin dilihat ke belakang, hatinya makin terasa sakit. Bagaimana bisa ia malah kecolongan seperti ini? Ia bahkan melihat bagaimana cara perempuan itu berusaha menutupi luka-lukanya. Sesempat itu istrinya tersebut menutupinya dengan alat-alat kosmetik miliknya. Bahkan ia tidak sadar selama ini ikat rambut bunga-bunga yang sering melingkar di pergelangan tangan gadisnya itu memang sengaja dipasang di sana untuk menutupi luka-luka barunya. Mahesa mengeraskan rahangnya. Masih mencari dan mencari sampai ke belakang. Gemuruh hebat itu langsung menguasai dirinya. Ila memaki dirinya sendiri berkali-kali. "You're stupid, Mahesa." Terus mendengung di kepalanya kata bagaimana dan bagaimana. Bagaimana bisa ia tidak menyadarinya selama ini? Bagaimana bisa ia membiarkan gadisnya itu menanggung semua penderitaannya sendiri? Ia bahkan sampai tertidur di lantai setiap kali usai melukai tubuhnya. Dan yang paling fatal adalah, saat mereka berada dalam satu atap yang sama pun, ia malah sibuk terlelap tidur di kamarnya, sedangkan istrinya malah sibuk mencari ketengannya, melukai tangannya lagi dan lagi, lalu tertidur di tempat yang sama. Bahkan saat berada dalam jarak yang sangat dekat pun, ia tidak bisa melindungi kekasih hatinya tersebut. Tanpa terasa air matanya pun menitik pilu. Ia merasa hancur seketika. Rasa sedih itu langsung menggerogoti hatinya. Pundaknya pun mulai berguncang. Ia merasa gagal. Gagal untuk menjadi pelindung dan sandaran bagi istrinya itu. "Kenapa, sayang?" ucap Mahesa frustasi. Mahesa sudah memperhatikan video live yang kembali menampilkan kegiatan istrinya yang masih sibuk di dapur. "Kenapa kamu tanggung semuanya sendiri?" Mahesa berusaha untuk menenangkan perasaannya yang terasa kacau. Namun gagal. Ia langsung beringsut turun dari ranjangnya dan meraih kotak P3K yang tersimpan di laci nakas kamarnya. Ja ingin memeriksanya sendiri. A ingin membuktikannya sendiri. La ingin tahu, seberapa banyak luka yang coba untuk ditutupi oleh perempuan itu. Melangkah keluar dari kamar, lelaki itu langsung berjalan cepat menuju istrinya yang sedang menyiapkan makanan di atas meja. "Loh, Mas. Kan Widya belum panggil. Kok malah udah kesini?" tanya Widya melihat kedatangan suaminya. Padahal tuh sebentar lagi Widya udah mau panggil Mas Mahesa. Mahesa diam. Enggan menjawab pertanyaan sang istri. La langsung meraih pergelangan tangan perempuan itu. Dan menariknya bersamanya. Mas," ucap Widya terbata. La kebingungan akan sikap Mahesa yang terasa dingin. Wajahnya juga terlihat sangat suram. "Mas, kenapa?" Widya berusaha keras untuk menutupi rasa cemasnya saat lelaki itu malah membawanya duduk di sofa. Kebisuan sang suami membuatnya bingung setengah mati. Ada apa sebenarnya? Beralih dari wajah Mahesa, dada Widya terasa didobrak keras ketika melihat suaminya malah sibuk dengan alat-alat medisnya. Bahkan lelaki itu sempat ke dapur mengambil air hangat yang ia tampung dalam baskom dengan waslap bersih di dalamnya. "Mas," ucap Widya kebingungan. "Mas, kenapa?" "Widya ada salah." "Diam." Hanya itu yang saat ini Mahesa lakukan. Setelah meletakkan semuanya di atas meja sofa, Mahesa kembali meraih tangan kiri Widya untuk ia bawa ke pangkuannya. Tapi Widya yang mendadak cemas langsung menariknya kembali. Mas." Mahesa menarik lagi tangan sang istri yang diswidyaikannya di balik tubuhnya. Dan kali ini ia mencengkeramnya dengan sedikit keras. Widya berusaha menahan rasa sakit di pergelangan tangannya.
Ia hanya bisa menggigit bibirnya kuat-kuat untuk tidak mengeluarkan lirihan nyeri sebab cengkeraman itu seolah sengaja diperketat oleh sang suami. Melihat bagaimana Widya yang berusaha untuk tetap tenang padahal ia sudah dengan sengaja menekan lukanya, membuatnya merasa semakin kesal. Tidak bisakah perempuan ini mengeluh sakit padanya? Tidak bisakah perempuan ini menumpahkan segala keluh kesah dan rasa sakit itu padanya? Sebelah tangan Mahesa yang terbebas meraih waslap yang sudah ia peras. Kemudian mengusapkannya di sepanjang lipatan siku sampai batas pergelangan tangan. Melihat tindakan suaminya itu membuat Widya panik setengah mati. Waslap berwarna putih itu berubah warna menjadi coklat. Semburat luka lamanya langsung bisa tertangkap oleh mata. Mas. Widya. Widya berusaha menarik pergi tangannya dari pangkuan Mahesa, namun lelaki itu menahannya dengan begitu kuat. Mahesa mengambil waslap bersih lainnya, kembali mengusap di tempat yang sama. Sama seperti tadi, kain berwarna putih itu kembali berubah warna. Sampai 4 kali lelaki itu melakukan hal yang sama, barulah handuk kecil itu tidak berubah warna. Penglihatan Mahesa tampak buram ketika melihat banyak sekali bekas baret-baret luka di tangan istrinya yang selama ini terlihat biasa. Air matanya bahkan sudah menitik di telapak tangan istrinya itu. Mas, lirih Widya dengan tenggorokan yang tercekat. Ia tidak bisa menyuwidyaikan apapun lagi. Konsiler anti air yang bahkan setiap hari ia gunakan untuk menutupi semua bekas lukanya itu tidak berbekas. Bersih oleh sapuan handuk basah yang suaminya usapkan. Dan satu bagian yang belum dijangkau oleh lelaki itu. Bagian pergelangan tangannya yang sudah ia tempeli plaster. Juga ikat rambut bunga-bunga yang menyerupai gelang. Pada akhirnya lelaki itu juga menemukan luka barunya yang berusaha ia simpan. Ringisan sakit kembali ia tahan kala suaminya tersebut berusaha melepaskan plaster yang asal ia tempel. Luka yang masih basah. Menganga sebab ia menekan pisau itu sedikit dalam. Dan untung saja tidak mengenai pembuluh darah besarnya di sana. Tapi tetap saja, pemandangan itu menyakiti Mahesa. Batinnya terasa koyak seketika. Dalam sesaknya, lelaki itu dengan telaten membersihkan luka sang istri dengan tata cara yang benar agar tidak terjadi infeksi. Membubuhkan salep antibiotik lalu menutupnya dengan perban anti air yang di tengah-tengahnya terdapat bantalan. Selesai melakukan tugasnya, lelaki itu membawa tangan Widya mendekati bibir. Mengecup pergelangan tangan yang sudah tertutup itu lalu membawa pandangannya ke wajah istrinya tersebut. Lelaki itu hanya menatap wajah cantik itu dengan mata yang memerah. Air itu tidak menetes lagi. Tapi seakan sedang menahan segalanya. Tangannya bahkan mengusap lembut pipi halus wanitanya tersebut, lalu tidak lama kemudian beranjak dari duduknya dan melangkah kembali ke kamar. Mas, ucap Widya dengan suara yang sudah terisak. Mahesa tidak menghentikan langkahnya. Jangan ikuti Mas, Bun. Mas butuh waktu sendiri. Widya menggeleng. Enggak, Mas. Maafin Widya. Maafin Widya Mas. Jangan keras kepala, Buna. Mas juga butuh privasi, bukan kamu saja. Mahesa langsung masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu. Mendengar kalimat yang menohok tersebut membuat Widya seketika menghentikan langkahnya tepat di depan pintu. Tangannya langsung terkepal erat di samping tubuhnya. Sungguh ia merasa bersalah. Demi apapun ia ingin mengejar suaminya itu. Tapi ucapannya membuat kakinya memaku. Di dalam kamarnya, Mahesa menggeram dan berteriak keras. Lelaki itu langsung menghantam kuat kaca rias yang biasa digunakan istrinya untuk mematut diri. Tidak hanya sekali, lelaki itu meninju benda tidak bersalah tersebut berkali-kali. Arregegege. Brengsek. Teriak lelaki itu mengumpat berkali-kali. Kenapa ya Tuhan, kenapa? Jantung Widya langsung berdebar kencang mendengar raungan sang suami. Ia tersadar dari pikirannya yang sibuk. Tangannya langsung meraih handle pintu dan masuk ke dalam kamar. Kaget bukan main perempuan itu saat mendapati tangan sang suami yang sudah berlumuran darah.
Kaca sudah berserakan kemana-mana. Mas! Teriak Widya langsung menarik tangan sang suami saat lelaki itu kembali hendak menghantam kaca. Cukup, Mas. Tolong, cukup. Mas, please, Mas. Jangan lakuin ini, Mas. Udah, Mas. Cukup. Widya ketakutan. Telah berusaha menahan tangan Mahesa. Tapi tidak berhasil. Tenaga lelaki itu jauh lebih besar daripada dirinya. Minggir, Bun, teriak Mahesa. Tolong tinggalin Mas sendiri. Pergi. Widya menggeleng. Air matanya sudah bergulir membanjiri wajah cantiknya saat melihat lelaki itu nekat memukul kaca yang sudah remuk itu berkali-kali. Mas, cukup, Mas. Widya mohon, isak Widya sambil memeluk Mahesa dari belakang. Ia berusaha menarik tubuh tinggi besar tersebut namun sia-sia. Mas, cukup, Mas. Cukup. Widya mohon. Jangan sakiti tangan Mas Jagi. Kasian, Mas. Darahnya keluar banyak. Keringat Mahesa sudah bercucuran. Urat-urat di sepanjang leher dan wajahnya sampai terlihat. Matanya sudah sangat memerah. Bahkan lelaki itu menangis. Apa salahku, Tuhan? Teriak Mahesa sambil menghantam kaca itu sekali lagi dengan kekuatan penuh. Kenapa wanita yang aku sayangi bahkan tidak mempercayaiku? Kenapa kau biarkan dia menanggung semuanya sendiri? Kenapa? Air mata Widya semakin mengalir di balik punggung Mahesa. Rasa bersalah itu langsung menggerogoti hatinya. Mas, please, Mas. Maafin Widya. Maafin Widya. Namun permintaan Widya tidak dihiraukan oleh suaminya. Lelaki itu tetap menghantam serpihan kaca yang masih menempel pada badan kayu. Dia sangat aku cintai, tapi kenapa tidak kau biarkan kami tenang sebentar saja? Kenapa kau terus membuatnya menderita? Tolong. Tolong. Tolong pindahkan saja semua rasa sakit itu padaku. Jangan buat dia terluka lagi. Aku mohon. Mas. Ucap Widya terbata-bata. Ia sudah sesenggukan di belakang sana. Mendengar untaian kalimat Mahesa membuatnya semakin sakit. Udah, Mas. Mas nggak bersalah sama sekali. Widya yang salah. Widya yang salah karena udah seperti ini. Maaf, Mas. Maaf. Tangan itu terangkat sekali lagi. Hendak menghantam benda itu lagi. Widya yang melihat itu langsung melepaskan pelukannya pada tubuh sang suami dan meraih kepingan kaca yang berceceran. Cukup, Mahesa Hans Perdana. Teriak Widya yang sudah mengarahkan bagian runcing kaca yang ia genggam ke arah pergelangan tangannya. Dadanya sudah naik turun merasakan sesak. Jantungnya pun terasa ingin meledak saat itu juga. Sakit. Hanya itu yang bisa ia rasakan ketika melihat tangan suaminya penuh dengan luka. Mendengar namanya diteriakkan dengan sempurna, Mahesa langsung membawa pandangannya ke arah sumber suara. Jantungnya yang kini memompa makin kencang. Dibanding mencemaskan dirinya sendiri, ia lebih mencemaskan wanita yang saat ini berdiri memberikan jarak beberapa langkah dari tempatnya. Cara perempuan itu memegang serpihan kaca membuatnya khawatir setengah mati. Jangan macem-macem kamu, Bun. Seru Mahesa. Jangan berani-berani. Widya akan langsung bikin kaca ini nancep di tangan Widya kalau Mas nggak berhenti. Seru Widya. Mas yang cukup, Mas. Mas yang cukup. Please. Berhenti. Hati Widya makin sakit ketika melihat tetesan darah yang jatuh ke lantai. Ia ingin segera berlari untuk mengobari tangan yang terluka itu, namun apa dayanya, lelaki itu seolah menolaknya, membuatnya frustasi dan tidak bisa berbuat apa-apa selain hal yang sedang ia lakukan ini. Kedua tangan Mahesa mengepal erat di samping tubuhnya. Bahkan rasa sakit di punggung tangannya yang terluka tidak terasa. Buang kacanya, Buna. Widya langsung menggelengkan kepalanya menolak permintaan Mahesa. Bahkan genggaman tangan Widya pada kaca itu makin mengerat. Mahesa khawatir jika benda tajam itu akan kembali melukai istrinya. Mas harus turutin Widya,
Mas. Isak Widya yang sudah benar-benar merasa frustasi. Menjauh dari sana. Please, ke sini. Peluk Widya. Rahang Mahesa mengeras mendengar permohonan istrinya. Tentu sangat saja ia terpengaruh dengan permintaan tersebut. Peluk Widya, Mas, Isak Widya. Ke sini peluk Widya. Mahesa tidak bisa lagi menahan ledakan perasaan yang entah apa namanya. Langkahkan kakinya menuju sang istri, meraih tangannya dan menyingkirkan kaca itu dari genggaman tangan wanita itu. Sedetik kemudian, ia rengkuh tubuh ramping itu dan menariknya ke dalam pelukannya. Seketika itu Widya langsung menangis kencang. Ia peluk tubuh suaminya itu erat-erat seolah tidak ingin kehilangan. Jangan seperti ini lagi, Mas, please. Widya mohon. Tolong maafin Widya. Mahesa mengecupi puncak kepala Widya. Kamu yang jangan seperti ini, sayang. Hancur perasaan, Mas. Widya semakin tergugu. Maaf, Mas. Maaf. Widya nggak bermaksud. Maaf karena Mas lalai nggak bisa jagain kamu. Mas luput, Buna, potong Mahesa. Andai Mas lebih peka terhadap perasaan kamu, mungkin nggak akan seperti ini kejadiannya. Widya menggeleng dalam pelukan suaminya. Ia tidak rela lelaki itu menyalahkan dirinya sendiri. Enggak, Mas enggak salah apa-apa. Please, jangan salahin diri sendiri terus, iya. Widya mengurai pelukannya, mengangkat tangan kanan Mahesa yang dipenuhi dengan cairan merah. Wanita itu semakin menangis melihatnya. Merasa pedih dan hancur. Jangan lukain diri Mas seperti ini, Mas. Widya nggak bisa lihat ini. Widya nggak tega. Kasihan tangannya. Mahesa membawa bibirnya untuk mengecup puncak kepala sang istri. Satu tangannya yang lain terangkat untuk mengusap lembut pipi Widya. Sama seperti Mas, Bun. Mas juga nggak bisa lihat kamu terus-terusan lukain tangan kamu seperti itu. Widya kembali merengkuh tubuh suaminya. Menyandarkan tubuhnya dengan nyaman di sana. Maaf, Mas. Terkadang Widya nggak ngerti cara hilangin rasa sakit dalam dada Widya. Cuma kayak gitu obatnya. Widya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi nyaman setelah lakuin itu. Kap. Lagi, Mahesa mengecup puncak kepala wanitanya itu. Jangan lagi. Tanya Mahesa. Kita akan cari dokter untuk tanganin kamu. Kita akan cari dokter terbaik nanti. Widya segera mengangguk. Iya, Mas. Lia. Apapun itu. Widya bersedia melakukannya asal Mahesa tidak berbuat hal yang tidak-tidak. Di sisi lain, ia juga berharap bisa sembuh dari kebiasaan buruknya. Perempuan cantik itu kemudian mengurai pelukannya. Kita obatin luka Mas. Ya, Mas. Tanpa menunggu jawaban Mahesa, Widya sudah menarik tangan Mahesa yang tidak terluka untuk keluar kamar. Di tempat Widya diobati oleh Mahesa tadi, di situ pula Widya juga akan mengobati Mahesa. Kebetulan sekali semua peralatan medis masih ada di sana. Mas tunggu di sini, ya, Mas. Widya ambil air hangat dulu. Widya buru-buru ke dapur untuk menampung air hangat. Serta mengambil waslap bersih di lemari. Dengan telaten perempuan itu merawat luka sang suami dengan hati-hati. Bahkan gerakannya terlalu lembut saking takut membuat Mahesa kesakitan. Usai bersih dari darah, Widya langsung mengipasi tangan suaminya dengan telapak tangannya. Pasti sakit banget ya, Mas. Widya menunduk, memberikan tiupan halus pada punggung tangan itu. Sialnya, air matanya malah menitik tepat di atas luka tersebut. Tubuhnya kembali terguncang. Ia sungguh tidak rela melihat tangan kokoh yang biasa membelainya itu terluka. Tolong jangan kayak gini lagi, Mas. Please. Jangan begini lagi. Widya nggak rela. Widya nggak ikhlas.